Jadi ceritanya gue kerja jadi seorang polisi yang sedang memecahkan kasus pembunuhan di sebuah kamar apartemen. Korbannya itu adalah satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, yaitu ayah, ibu, satu orang kakak, dan satu orang adik. Keempat orang itu ditemukan meninggal di kamarnya masing-masing. Hanya ada satu anak nih yang masih ditemukan hidup oleh kepolisian. Anak itu adalah anak tertua dari keluarga ini. Oh iya, semua anak-anak itu masih di bawah umur ya. Pada malam itu, kita dapat panggilan dari penghuni apartemen yang mengaku tetangga dari si korban ini. Tetangga itu ngasih keterangan ke kita kalau awal mulanya itu dia dengar suara cerita anak kecil dari sebelahnya. Terus tetangga itu coba ngedobrak pintunya dan nemuin si anak ini tuh lagi nangis di ruangan tengah. Dan si anak ini tuh ngadu ke tetangga ini kalau dia tuh melihat darah di mana-mana katanya. Pas gua dan tim kepolisian datang, kita ngeliat mereka semua tuh meninggal di tempat dengan luka tusukan tepat di jantung mereka. Gue sama yang lain tuh langsung buru-buru ngangkat mereka ke ambulan. Setelah mereka semua ngangkat ke ambulan dan bawa ke rumah sakit, gue mencoba mengolah TKP sendirian. Gue cek seluruh ruangan dan gue nggak nemuin jejak pelakunya tuh masuk lewat mana. Cuma satu jalur nih yang kepikiran di gue, yang kemungkinan jadi jalur masuk, yaitu pintu masuk. Tapi pintu itu udah rusak didobrak sama tetangga ini. Selain itu juga pisau yang buat nusuk korban gak ditemuin di apartemen itu. Gue ngerasa aneh nih, kasus kali ini jejak si pelaku beneran bersih banget. Gue buat tetangga dan anak kecil itu buat dimintain keterangan lebih lanjut. Gue curiga kalau si tetangga ini sebenarnya tuh lagi ngelabuin kita. Gue memuji cara anak ini mengelola emosinya. Pas gue coba interogasi sedikit, ini anak tuh ngejawab semua pertanyaan gue tenang banget, kayak seakan-akan tuh nggak terjadi apa-apa. Tim gue ngelapor katanya di ruangan itu ada CCTV tapi butuh akses untuk ngebuka. Sial pikir gue, padahal dikit lagi tuh kasusnya selesai. Gue pastiin lagi nih ke anak itu apa dia ngeliat orang lain masuk apartemennya atau enggak. Tapi dia ngejawab gak ngeliat sama sekali. Aneh, masa iya sekedar ngeliat orang sekelibet doang dah yang masuk apartemen itu, masa nggak ngeliat gitu kan? Atau mungkin dia lagi di bawah pengaruh rasa takut kali ya. Gue nerima hasil forensik dari dokter dan tertulis kalau korban itu cuma punya luka satu doang tepat di jantungnya itu. Dan untuk ayah dan ibunya tuh terdapat luka lebam di bagian perut sama pinggang, jadi kayak ngelingker gitulah. Berarti gue asumsiin berarti pembunuh tuh nusukin di lubang yang sama berkali-kali, dan mungkin pelakunya tuh pengen main cepat makanya nusukin di lubang yang sama dan berkali-kali. Interogasi intens gue lakuin ke tetangga ini. Gue nanya ke dia kejadian mencurigakan apa yang ada di sekitar apartemen korban. Katanya nggak ada, dia tuh cuma sering denger ayah sama ibunya tuh suka marahin anak-anaknya, terutama anak laki-laki itu yang masih hidup. Kunci satu-satunya adalah melihat rekaman CCTV. Tim forensik di kita lagi berusaha tuh buat buka rekaman CCTV-nya. Sambil menunggu hasil rekaman, gue menaruh anak itu di ruangan rehabilitasi dan tetangga itu di sel tahanan sementara. Sesekali gue lihat anak itu seperti ada trauma. Nggak tahu sih ini beneran trauma atau bukan ya. Gue ngeliat anak itu seperti berbicara sendiri dan bahkan tuh ketawa-ketawa gitu. Gue pergi ke ruangan gue dan di situ ada rekan kerja gue yang ngasih sebuah berkas tentang identitas anak itu. Gue baca berkas itu dengan mata yang hampir nggak kedip. Ternyata anak kecil itu adalah pengidap skizofrenia dan gejala beratnya adalah dia suka menyakiti orang lain dan dirinya. Dari penjelasan itu mungkin ayah dan ibunya tuh menjadi korban si anak ini karena di bagian perut itu ada lebam sampai ke bagian pinggang gitu, dan mungkin itu jadi sebab kenapa ayah sama ibunya tuh suka marahin ini anak. Gak lama dari gue baca berkas itu, gue dikasih sebuah flash disk yang berisikan rekaman CCTV dari apartemen itu. Sebuah flash disk yang berisikan rekaman CCTV dari ruangan keluarga yang menyorot ke arah pintu keluar, dan dari situ kelihatan bocah skizo itu kelihatan mengunci pintu rumahnya sekitar jam 9 malam lah, mungkin udah pada tidur kali ya, jadi dikunci gitu pintunya. Dan kira-kira 2 jam kemudian kelihatan di video itu kalau anak skizo ini lagi keluar masuk kamar yang ada di ruangan itu sambil menenteng sesuatu.